Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Cina yang berjudul Celebrity episode 2 part 2. Langsung saja ya. Si Hyun sangat menyukai dress Saint Laurent tersebut, meskipun dia sudah lama tidak memakainya, dan mungkin memang seharusnya dia buang. Semua ada alasannya. Dress itu adalah pemberian dari orang yang dicintainya. Min Hye bertindak ekstrim. Dia membuat pengumuman di IG-nya bahwa dia akan melakukan siaran live dengan Kevin Society. Dia juga menggunakan hashtag di pihakku selamanya, persahabatan kuat, kesetiaan wanita. Cha-hye, Jina, dan Angela sudah memutuskan untuk tidak datang dan ingin putus hubungan dengan Min Hye. Cha-hye juga berkomentar menghina dengan bilang bahwa dari awal mereka memang tidak cocok dengan Min Hye yang awalnya miskin. Orang-orang itu tidak tahu diri dan tidak sadar bahwa mereka berbeda dari kita. Dia akan berhenti memfollow IG Min Hye. Jina dan Angela langsung mengikutinya. Sebelum melakukannya, Si Hyun memberitahu mereka bahwa dia akan datang ke siaran live Min Hye. Si Hyun memang sudah memutuskan sedari awal dan keputusannya semakin bulat setelah mendengarkan ucapan Cha-hye. Si Hyun terlihat sangat amat tidak suka mendengar komentar Cha-hye yang begitu merendahkan orang lain hanya karena dia kaya dan mereka tidak. Si Hyun juga sudah dihubungi oleh Min Hye dan dia sudah bilang akan datang. Setelah menyampaikan itu, Si Hyun pamit pergi. Cha-hye langsung mengejarnya untuk mencegahnya datang. Dia menyebut Min Hye telah menurunkan level mereka. Cha-hye, ujar Si Hyun meninggikan suara. Kalaupun ada yang kau sebut level itu, siapa yang menentukannya? Kau? Kita? Memang siapa kita? Aku kesal dan kecewa saat kau seperti ini. Kau bilang selebritas sama dengan public figure. Apa kata orang jika kau mengabaikan Min Hye? Jin Cha-hye tidak setia kawan seperti itu? Apa tidak masalah? Mana yang lebih menentukan? Citra seperti apa yang kau buat? Setelah mengatakan semua itu, Si Hyun pergi begitu saja. Jina dan Angela jadi ragu dengan keputusan yang sudah mereka buat. Jika Si Hyun pergi sementara, mereka tidak, itu bisa merusak citra mereka. Gimanapun, meskipun Si Hyun tidak punya medsos, dia lebih terkenal daripada mereka. Si Hyun terkenal sebagai putri dari anggota dewan dan ketua yayasan Haeum. Ditambah lagi, mertuanya dari Taegang. Cha-hye semakin kesal dan muak karena merasa Si Hyun selalu memerintahnya. Keesokan harinya, Min Hye semakin stres karena followersnya berkurang banyak hanya dalam waktu 1 hari. Meski begitu, dia berusaha untuk tampak baik-baik saja di depan Ari. Hari ini, Min Hye memang sengaja mengajak Ari bertemu. Saat baru tiba, ada notifikasi DM masuk di HP Ari. DM itu dari Jun Kyung dan sengaja diabaikan oleh Ari. Min Hye membahas kejadian yang terjadi saat itu dan mulai menjelek-jelekan Bini Mom. Setelah itu dia mulai membahas kehidupan Ari yang dulu kaya tetapi sekarang tidak. Ari dengan jujur bilang kalau ucapannya saat itu benar dan keluarganya sudah bangkrut. Dan pekerjaannya sekarang adalah berjualan kosmetik. Saat tahu kenyataannya, Min Hye terlihat terkejut dan sebuah ide tiba-tiba saja terlintas di pikirannya. Dia mengajak Ari untuk mampir ke tokonya dan akan membantunya dalam berjualan. Min Hye punya sebuah toko fashion yang bernama Lunatic. Toko itu didirikan di sebuah kawasan elit dan bertingkat 2. Tingkat 1 untuk memajang barang-barang desainnya yang terdiri dari sepatu, baju, tas, dan lain-lain. Sementara tingkat 2 adalah kantornya. Kemewahan toko Lunatic membuat Ari terkesima. Kebetulan sekali saat mereka tiba, Si Hyun, Cha-hye, dan kawan-kawan juga baru saja tiba. Min Hye langsung melakukan siaran langsung dan menunjukkan pesta kecil-kecilan yang dilakukannya dengan Kevin Society di lantai 2.
Ari mulai merasa ada yang tidak beres dan mungkin merasa tidak nyaman berada di sana sehingga dia mau pergi. Min Hye malah mengejarnya, menariknya dan menunjukkan wajah Ari kepada para penonton siaran live-nya. Di siaran itu dia menunjukkan sikap yang sangat amat ramah pada Ari. Setelah itu dia mulai membuat kebohongan soal masa lalunya, soal rumor yang tersebar dia miskin. Dia berbohong bahwa saat SMA dia dikucilkan oleh teman-temannya karena dia kaya dan sering memakai barang mewah. Saat itu Ari yang ada di sisinya. Setelah mengatakan semua omong kosong itu, dia mulai mengambil tas yang Ari bawa dan membongkar isinya. Dia mulai menjual semua barang kosmetik yang dijual Ari. Setelah itu dia mengakhiri siaran live-nya. Begitu siaran live berakhir, Gina, Angela, dan Chae mulai mencemooh Ari yang ternyata adalah penjaga kosmetik keliling. Mereka menyebutnya sebagai dayang baru Min Hye. Mereka memanggilnya dengan panggilan lulusan palsu Ivy Language dan miskin. Yang tidak tertawa hanyalah Si Hyun. Ari sangat marah karena sudah dimanfaatkan, bergegas pergi dari sana tanpa mengemas barang-barangnya. Min Hye yang tidak tahu diri malah sok mengajarnya. Ari terlihat muak karena Min Hye memanfaatkannya untuk menutupi masa lalunya. Seketika Min Hye menunjukkan sikap aslinya. Dia merasa kalau tindakannya tidak salah karena kehidupan Ari sudah tidak sama seperti dulu. Seharusnya Ari malah berterima kasih kepadanya karena dia sudah membantunya berjualan tanpa memungut biaya. Promosi? Membantuku? Kau tak tahu malu. Kau memakaiku untuk kebohonganmu. Kau kasihan padaku. Aku lebih kasihan padamu. Kau menyedihkan. Kau sangat memalukan. Sampai aku tak sanggup melihatmu. Sadarlah, Oh Min Hye. Kau pikir kau bisa memiliki apa yang bukan milikmu? Peringati Ari. Kau konyol, Suari. Kau mau membahasnya? Jujurlah saja, kau iri kan? Sekarang kau susah dan aku sukses. Jangan konyol. Apa kau masih menganggapku dayangmu? Dan kau anak orang kaya? Ari tercengang mendengar perkataannya karena sedari dulu dia tidak pernah menganggap Min Hye sebagai dayangnya. Min Hye tidak peduli dan tetap pada asumsinya. Dia juga merendahkannya dengan menyebutnya sebagai lulusan SMA, penjual kosmetik dan pecundang. Padahal kan tidak ada yang salah dengan pendidikan dan pekerjaan seseorang, asalkan apa yang dilakukannya bukan kejahatan. Dan sekarang dia menyuruh Ari bersikap dengan pantas padanya. Wah, amat menjengkelkan mendengar apa yang Min Hye ucapkan. Dan semua hal itu didengar sama Si Hyun yang turun untuk mengembalikan tas Ari yang tertinggal. Namun karena Ari sangat kesal pada Min Hye, dia mengambil tas itu dengan kasar dan langsung pergi tanpa mengatakan apapun pada Si Hyun. Ari sangat kesal, dia mulai mengingat masa lalunya saat masih putri orang kaya. Saat itu Min Hye sangat amat baik. Dia mungkin baru sadar bahwa sejak dulu Min Hye hanya mendekatinya karena dia kaya. Dia ingat saat hari hujan, Ari menggunakan tasnya sebagai pelindung kepala, tetapi Min Hye enggan melakukan hal serupa. Alasannya sederhana, karena tas itu adalah tas mahal. Dia juga meminta Ari tidak memberitahu teman-temannya kalau tas itu adalah tas berkas Ari yang waktu itu dia minta. Kini hidup sudah berubah. Min Hye berada di atas dan menginjak-injak harga dirinya. Tawaran Sung Hyuk mulai terngiang di kepalanya. Ada orang berkata, dunia daring berbeda dengan dunia nyata. Ini hanyalah dunia virtual. Tidak, dunia yang penuh dengan manusia itu sama. Daring maupun bukan. Pengikut berapa banyak orang yang mengenal dan melihatku. Kekuatan dan uang berasal dari sana. Apa kalian tahu bahwa itu bisa dibuat? Tanya Ari di masa sekarang kepada para penonton live-nya. Memang itu yang terjadi. Min Hye yang telah melakukan siaran live langsung menelepon Sung Hyuk dan memintanya untuk mulai menambah followersnya lebih banyak daripada sebelumnya. Tim Sung Hyuk
yang sudah membuat banyak akun palsu mulai menfollow dan menge-like semua foto Min Hye. Sehingga tanpa sadar ini tentu membuat orang berpikir followers Min Hye bertambah karena siaran live-nya. Begini caranya, sampai sini seperti mudah. Masalahnya adalah kualitas sama penting dengan angka, yaitu berapa banyak selebritas di antara pengikutku. Level sebenarnya ditentukan di sini. Jadi semua berusaha mati-matian berkenalan dengan selebritas. Dan untukku, aku beruntung di waktu ini. Tali yang ingin dipegang semua orang jatuh dari langit. Cerita Ari di masa sekarang. Ari berkata demikian karena saat itu ketika dia sedang stres memikirkan kehidupannya setelah hinaan Min Hye, dia mendapat sebuah telepon dari kantor polisi Dongbu. Saat dia tiba untuk memenuhi panggilan, ada banyak polisi dengan seragam lengkap di sana. Seseorang telah menggunakan aparat untuk urusan pribadi. Dan orang itu adalah Han Jun Kyung. Wah, makin seru saja ya ceritanya viewers. Makanya tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.